Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putri Salwa Eliatur Rahman dengan NIM 202012130. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil soal jawaban UAS komputasi awan. Apa itu komputasi awan? Secara harfiah, cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet awan. Computing awan ini memberikan banyak sekali kemudahan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal efisiensi data dan juga penghematan biaya. Cloud computing merupakan sebuah arsitektur IT di mana sumber daya komputasi tersedia sebagai layanan yang dapat diakses dari manapun, kapanpun dengan syarat adanya koneksi internet. Layanan komputasi awan Software as a Service atau SaaS. Software as a Service yaitu SaaS ini merupakan layanan cloud computing yang paling dahulu populer. Software as a Service ini merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development atau pembelian lisensi. Dengan cara berlangganan via web, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Hal ini memfokuskan pada aplikasi dengan web-based interface yang diakses melalui web service dan web 2.0. Contohnya adalah Google Apps, Salesforce.com, dan social network application seperti Facebook. Apa itu Google Workspace? Google Workspace yang sebelumnya dikenal sebagai Google Suite adalah kumpulan komputasi awan, alat produktivitas dan kolaborasi, perangkat lunak dan produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Google. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 sebagai Google Apps for You domain dan diganti namanya menjadi Google Suite pada tahun 2016. Google Workspace terdiri dari Gmail, kontak, kalender, Meet, dan chat untuk komunikasi, yakni Currents untuk keterlibatan karyawan, Drive untuk penyimpanan, serta rangkaian Google Docs untuk pembuatan konten. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan Google Docs, Google Site, dan Google Slide? Ini adalah tampilan Google Slide yang saya miliki, yang sudah bisa diedit orang lain. Jadi dalam kasus ini kita akan menjelaskan bagaimana mengakses file slide kita. Sesudah itu, jika kita akan membagi akses hanya untuk beberapa orang, kita bisa memasukkan alamat email teman kita, lalu klik selesai. Tetapi misalnya ingin membagikan untuk semua orang, klik ganti, lalu klik siapa saja memiliki link, klik editor agar bisa mengedit. Teman kita agar bisa mengedit. Salin link lalu bagikan kepada teman agar bisa mengakses. Klik selesai. Google Slide juga ada beberapa fitur. Itu ada tata letak untuk model-model teks. Selanjutnya ada tema agar kita bisa memilih tema semau kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Google Dokumen. Jadi di sini akan menjelaskan tentang cara agar Google Dokumen yang kita miliki bisa diedit orang lain. Jadi dalam kasus ini permasalahan dalam akses filenya bagaimana. Untuk melakukan hal ini kita harus mengatur file Google Dokumen yang kita miliki, diubah aksesnya untuk semua orang agar dapat diedit oleh orang lain. Nah, misalnya kita sudah mengetik atau mengupload materi atau dokumen file, nantinya ketika diklik akan terbuka Google Dokumen. Nah, ini adalah indikator apakah Google Dokumen kita bisa diedit dan dilihat ataupun didownload oleh orang lain. Google Dokumen ini juga bisa bagi akses yang kita miliki dengan orang tertentu. Nah, jika tujuannya hanya untuk beberapa
orang saja, jadi kita bisa memasukkan email yang ingin kita bagi aksesnya untuk mengedit. Tetapi misalnya ingin membagikan untuk semua orang agar bisa mengeditnya, kita klik siapa saja yang memiliki link, mengakses lihat saja, lalu bagikan kepada orang di grup atau teman kita, salin linknya dibagikan, pengakses lihat saja diganti dengan editor agar bisa mengedit. Editor. Lalu selesai. Nah, ini adalah indikator apakah Google Doc kita bisa diedit, dilihat ataupun di-download oleh orang lain. Selanjutnya kita akan membuat Google Sheets, yaitu membuat portofolio. Di sini saya telah membuat portofolio saya sendiri. Pertama itu ada header. Nah, header di sini halaman muka. Header sendiri ada beberapa jenis, yaitu sampul, spanduk besar, spanduk, dan hanya judul. Yaitu kita bisa ubah gambar atau tema yang ada di situ, yang ada di headernya. Dan di atas ada kita ganti halaman ke halaman muka kontak. Nah, kita bisa ganti ini, kita tambahkan halaman baru dan bisa muncul halaman seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan link WA, kita bisa klik tombol, masukkan apa yang ingin kita klik. Lalu Google Form, kita klik Google Form yang sudah kita buat, lalu masukkan. Lalu ada peta, kita masukkan peta di situ. Sosial media sama saja seperti yang di atas, tombol dan masukkan linknya. Subjudul masukkan. Lalu kita ganti ke halaman halaman yang baru, yaitu tentang study dengan fitur-fitur seperti ini, yaitu fitur di sini adalah fitur slide, di mana kita bisa memasukkan beberapa foto agar bisa di slide. Nah, di sini ada download materi, sama seperti kita klik tombol, yaitu download materi, tautannya itu halaman materi. Nah, halaman materi ini saya tidak menampilkannya. Nah, kita bisa menampilkannya lagi, yaitu dengan tampilkan di navigasi. Dan di situ ada properti untuk mengganti nama juga bisa. Tambahkan subhalaman juga bisa. Nah, kita membuka navigasinya, jadi akan muncul di atas header. Kita sembunyikan lagi. Nah, di sini juga ada beberapa tema. Kita bisa memilih beberapa tema seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara mempublikasikannya dengan apa? Kita membuat yang baru, situs yang baru. Pertama-tama kita mengklik nama situs kita di atas. Itu header dan isiannya. Lalu bagaimana sih kita akan mempublikasikannya?
Nah, klik publikasikan. Nah, itu situs yang sudah kita buat tadi. Jika kita ingin melihat, klik lihat. Nah, kalau jika kita tampilan sudah selesai, maka akan tampilannya seperti itu. Jika kita menampilkan dengan baik, seperti itu. Nah, bisa membagikan link dengan salin link di situ, atau membagikan kepada orang lain, sama halnya seperti Google Dokumen dan Google Slide. Di sini juga yang lain bisa mengakses siapa saja yang bisa mengedit dan tidak bisa mengedit. Kita bisa siapa saja yang bisa mengedit yang dibatasinya. Seperti itu cara awalan membuat Google Sites dan mempublikasikannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.